Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Obat TBC. Di video kali ini saya akan membahas mengenai TB kelenjar getah bening. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa Anda klik tombol subscribe, like, dan komentar jika ada pertanyaan. Yuk kita lanjut ke videonya. Tuberkulosis atau disingkat TB adalah salah satu penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia. Bahkan TBC diduga sebagai penyakit penyebab kematian nomor 1 di negara ini. Kebanyakan kasus tuberkulosis menyerang saluran pernapasan, tepatnya di paru-paru. Namun tahukah Anda kalau TBC juga bisa menyerang kelenjar getah bening? Kelenjar getah bening sendiri adalah sebuah sistem jaringan yang terletak di leher, ketiak, dan selangkangan. Fungsinya antara lain menjaga kekebalan tubuh manusia. Jika bagian ini mengalami infeksi, Anda berisiko mengalami pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan. Kekebalan tubuh Anda juga akan melemah cukup drastis. Bakteri penyebab tuberkulosis memang bisa ditularkan melalui udara. Bila seseorang mengidap tuberkulosis paru-paru, batuk, atau bersin, bakteri yang tinggal di dalamnya pun tidak akan menyebar di udara bebas. Dalam udara bebas, bakteri ini bisa bertahan dalam waktu 1-2 jam. Bila Anda menghirupnya, Anda pun tertular tuberkulosis paru-paru. Seperti yang dijelaskan oleh seorang spesialis penyakit dalam University of California, Los Angeles, Dr. Erwin Jimen mengatakan bila Anda tidak menunjukkan gejala-gejala TBC paru, maka Anda tidak akan menularkan penyakit TBC kelenjar getah bening pada orang lain. Pasalnya, bakteri di kelenjar getah bening tidak akan terdorong keluar lewat batuk atau bersin, layaknya bakteri yang bersarang di saluran pernapasan. Penyakit TBC yang terjadi di kelenjar getah bening lebih banyak terjadi pada pasien berjenis kelamin laki-laki dibanding dengan wanita. Selain itu, rata-rata usia penderita saat penyakit ini diagnosis adalah sekitar 20 hingga 40 tahun. Namun, di negara-negara berkembang, rata-rata usia penderita saat pertama diagnosis adalah 40 tahun. Tidak hanya orang dewasa, TBC kelenjar getah bening juga sangat umum terjadi pada anak-anak, terutama di Indonesia. Gejala yang muncul biasanya meliputi pembengkakan di kelenjar getah bening bagian belakang atau di lekukan tulang selangka. TBC kelenjar getah bening adalah penyakit yang dapat diatasi dengan cara mengendalikan faktor-faktor risiko yang ada. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penyakit ini, Anda dapat berkonsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat. Apa saja faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko saya terkena kelenjar getah bening? TBC kelenjar getah bening adalah penyakit yang dapat terjadi pada hampir setiap orang, terlepas dari beberapa usia dan apa kelompok ras penderitanya. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terserang penyakit ini. Penting untuk Anda ketahui bahwa memiliki salah satu atau beberapa faktor risiko bukan berarti Anda pasti akan terkena suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Faktor-faktor risiko hanyalah sekelumpulan kondisi yang dapat memperbesar peluang Anda untuk terserang penyakit. Salah satunya penyakit TBC kelenjar getah bening. Berikut adalah faktor-faktor risiko yang memicu munculnya TBC kelenjar getah bening. 1. Tinggal atau bepergian ke daerah dengan kasus terjadi TBC yang tinggi. Apabila Anda bepergian atau tinggal di suatu daerah dengan kasus terjadi TBC yang cukup tinggi, maka risiko Anda untuk terjangkit TBC kelenjar getah bening pun meningkat. Berikut adalah negara-negara dengan kasus TBC yang tinggi. Nomor 1, Afrika. 2, Eropa Timur. 3, Asia, terutama Asia Tenggara. 4, Rusia. 5, Amerika Latin. 6, Kepulauan Karibia. Selain itu, apabila Anda bekerja di tempat dengan bakteri TBC yang banyak, seperti rumah sakit, klinik penampungan, panti, atau pengungsian, peluang untuk mengembangkan penyakit ini pun lebih besar. 2, memiliki sistem kekebalan tubuh yang buruk.
Tidak hanya berada di lingkungan tertentu, beberapa orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk berpeluang lebih besar untuk menderita TBC dibanding dengan orang biasa. Jika terjadi penurunan sistem imun tubuh, serangan infeksi dari luar tidak dapat ditangani dengan maksimal, termasuk serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa jenis penyakit yang dapat mengurangi sistem imun tubuh Anda, yaitu HIV, AIDS, diabetes, rheumatoid arthritis, psoriasis, serta penyakit ginjal. 3. Merokok dan minum minuman beralkohol. Faktor risiko lain yang memicu berkembang biaknya tuberkulosis di kelenjar getah bening adalah rokok, alkohol, serta obat-obatan reaksional seperti narkoba. Zat-zat berbahaya yang terdapat di dalam rokok, alkohol, dan obat-obatan tertentu berpotensi melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Ini artinya peluang Anda untuk menderita penyakit TBC kelenjar getah bening pun dapat meningkat. Untuk mengobati TBC kelenjar getah bening atau TBC paru-paru, bisa Anda cek link di deskripsi atau bisa hubungi kami di WA berikut ini atau WA di video ini. Atau juga bisa Anda klik video selanjutnya di sini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar jika ada pertanyaan. Atau Anda bisa request mengenai penyakit TBC yang harus kita bahas selanjutnya. Terima kasih.